kepikiran gak sih gimana caranya jutaan orang menavigasi iman mereka di tengah dunia yang penuh dengan hal-hal ekstrim? Nah, hari ini kita akan coba dalami sebuah konsep kuat dalam Islam yang dikenal sebagai jalan tengah, aswaja. Iya kan? Di dunia yang seringkali rasanya cuma ada hitam dan putih, pertanyaan ini jadi penting banget. Gimana caranya sebuah keyakinan yang sudah ada sejak lama bisa menawarkan keseimbangan di tengah rumitnya dunia modern, tanpa harus terjerumus ke ekstrim kanan atau kiri? Dan ternyata jawabannya tuh udah ada selama berabad-abad dalam sebuah kerangka berpikir yang kokoh. Bagi mayoritas muslim di Indonesia dan juga di seluruh dunia, kerangka ini dikenal sebagai aswaja. Oke, jadi apa sih sebenarnya aswaja itu? Kepanjangannya kan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi ini bukan sekedar seperangkat aturan ya, melainkan sebuah metodologi berpikir yang komprehensif. Kata kuncinya satu, keseimbangan. Keseimbangan antara teks suci Al-Quran dan hadis, penggunaan akal sehat dan pemahaman yang peka terhadap realitas sosial di sekitar kita. Baik, biar lebih kebayang, yuk kita bedah lebih dalam. Untuk benar-benar ngerti aswaja, kita perlu lihat 3 pilar fundamental yang jadi penopang keseluruhan kerangka berpikir ini. Anggap aja ini fondasinya deh. Nah, ketiga pilar itu adalah akidah. Ini yang ngatur apa yang kita yakini. Terus fikih. Ini yang ngatur bagaimana kita bertindak. Dan yang terakhir, tasawuf, yang fokusnya ke pemurnian hati dan akhlak. Yuk kita lihat satu persatu. Pilar pertama itu akidah, yang berpegang pada rumusan 2 ulama besar, Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Yang paling penting di sini adalah iman itu bukan sekedar keyakinan pasif yang disimpan di dalam hati. Enggak, iman itu harus dibuktikan lewat perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke fikih. Ini adalah panduan praktis tentang cara kita beribadah dan berinteraksi. Nah, yang kerennya, aswajah itu mengakui 4 mazhab utama. Ini menunjukkan adanya penghargaan yang mendalam terhadap keragaman intelektual dalam Islam, jadi bukan fanatisme buta, tapi sikap saling menghormati pemikiran yang berbeda. Dan pilar ketiga, tasawuf. Ini adalah dimensi spiritualnya yang dipandu oleh tokoh-tokoh seperti Imam Al-Ghazali. Tujuannya untuk membersihkan jiwa dan memoles akhlak kita, tapi selalu tetap kokoh dalam koridor syariat. Jadi ini bukan jalan yang terpisah, melainkan penyempurna iman. Nah, tadi kan kita udah bahas 3 pilar yang sifatnya teoretis ya. Terus gimana cara menerapkannya dalam kehidupan sosial? Disinilah 4 nilai utama aswaja berperan sebagai kompas moral kita. Ini dia inti dari sikap sosial aswaja yang terangkum dalam 4 nilai kunci. Ada tawasud, artinya moderasi, menjauhi segala bentuk ekstremisme. Terus, tawazun, ini soal menemukan keseimbangan antara urusan duniawi dan spiritual. Lalu, tasamuh, toleransi yang sangat kita butuhkan di masyarakat yang majemuk. Dan i'tidal, yaitu komitmen untuk selalu adil dan lurus dalam segala hal. Intinya gini, keempat nilai inilah yang jadi jembatannya. Mereka mengubah pilar-pilar teologis yang mungkin kedengaran tinggi jadi panduan praktis untuk kehidupan sehari-hari. Inilah yang membuat aswaja begitu hidup dan relevan di tengah masyarakat. Sekarang, mari kita lihat bagaimana semua ini bekerja di dunia nyata. Contoh terbaiknya ada di negara kita sendiri, Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Anda pernah bertanya-tanya nggak, kenapa sih Islam di Indonesia bisa begitu menyatu dengan budaya lokal yang kaya dan beragam? Nah, salah satu jawaban utamanya adalah pengaruh kuat dari aswaja. Kerangka berpikir ini tidak memaksakan, tapi justru memungkinkan ajaran agama untuk berdialog secara harmonis dengan tradisi setempat. Secara khusus, nilai tasamuh atau toleransi menjadi kuncinya. Di negara yang begitu plural seperti Indonesia, kemampuan untuk menghargai perbedaan itu bukan sekedar sikap sosial biasa, itu adalah fondasi persatuan bangsa. Dan aswaja menyediakan landasan teologis yang kokoh untuk sikap fundamental ini. Oke, jadi setelah melihat semua ini, apa pelajaran utama yang bisa kita ambil? Mari kita rangkum poin-poin terpentingnya. Jadi, ini esensinya. Aswaja secara konsisten memilih moderasi, bukan ekstremisme. Ia memandang perbedaan pendapat sebagai sebuah kekayaan, bukan ancaman. Ia memberikan metode untuk menyeimbangkan antara keyakinan, logika, dan kenyataan. Dan yang paling penting, ia membuktikan bahwa agama bisa menjadi kekuatan pemersatu yang luar biasa, bukan malah jadi sumber perpecahan. Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Di tengah dunia yang terus mendorong kita ke posisi-posisi ekstrim, mungkinkah kebijaksanaan sejati, kekuatan yang sesungguhnya, justru terletak di jalan tengah?